Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat iman, Islam dan iman sehat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menambah ilmu, amal dan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua dengan keistiqomahan bisa mendapatkan husnul khotimah dan terjauh dari su'ul khotimah atau mati yang buruk. Dari rumah saya tuh berpikir mau nyampein materi apa nih? Materi ikhlas yang paling penting buat kita. Materi menggapai husnul khotimah, di mana kematian itu sangat sulit kita ketahui kapan terjadinya. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar, tapi mudah-mudahan ustadz-ustadz lain yang hadir di sini udah membahas itu semua, dan itu semua sifatnya nasihat buat kita semua. Namun barusan saya pikir kelihatannya ujung-ujung Ramadan ini cocoknya kita membahas tentang zakat. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang zakat itu salah satu bagian dari hukum Islam, dan ini masuk dalam kategori fikih ibadah. Nah, fikih ibadah itu biasanya selalu terjadi perbedaan-perbedaan di masyarakat. Saya ngisi pengajian di banyak tempat selalu diingetin itu jangan bahas khilafiyah atau perbedaan. Yang kedua, jangan bahas politik. Semakin saya diingetin begitu, semakin saya nggak mau. Kenapa? Saya akan bahas politik, karena politik bagian dari Islam. Yang nggak boleh adalah mengajak jamaah untuk milih kelompok tertentu, partai tertentu, paslon tertentu, itu yang nggak boleh. Tapi syarat-syarat pemimpin, tabligh, amanah, sidik, fatonah, itu kan syarat-syarat pemimpin yang wajib kita sampaikan. Itu adalah sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Itu wajib disampaikan. Adapun setelah disampaikan memilih siapa, partainya apa, terserah. Tapi jangan pernah menyembunyikan ajaran Islam. Yang kedua, jangan bahas Syafi'iyah. Semakin saya dipesan gitu, semakin saya bahas. Tapi memang perlu hati-hati dan bijaksana. Kalau enggak, maka yang timbul bukannya keberkahan, ya, tapi keresahan. Nah, ini yang harus dihindari. Hadirin jamaah salat tarawih, dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu ditujukan ke 8 kelompok. Yang pertama lil fuqara, buat orang-orang fakir. Pertama, sedekah itu sebenarnya definisinya apa? Soalnya di Al-Qur'an ini disebutinnya sedekah, bukan zakat, bukan innamaz zakatu lil fuqara, tapi sedekah itu untuk fakir. Nah, tapi kalau kita lihat semua terjemahan, termasuk terjemahan Departemen Agama, maka sedekah itu diartikan sebagai zakat. Jadi perbedaan zakat, infak, sedekah apa nih? Tidak banyak yang tahu walaupun sering mendengar. Ya, di mal-mal tuh kalau ada petugas-petugas zakat, infak, sedekah, ada si mbak-mbak, si mas-mas tuh. Sebelum saya ngasih, saya akan tanya bedanya zakat, infak, sedekah. Maaf Bapak Ibu sekalian, rata-rata nggak bisa membedakan. Kalaupun membedakan tuh sederhananya gini, sedekah atau sedekah itu untuk orang-orang susah, infak itu untuk orang-orang yang selevel, hadiah untuk orang yang di atas, zakat adalah kewajiban yang ada haul dan hisabnya.
Nah, sebenarnya apa yang disampaikan banyak terjadi di masyarakat, tapi sebenarnya bukan begitu. Jadi sodako ini langsung aja Pak ya. Nanti bedanya zakat infak sodako, seandainya ada waktu kita akan jelaskan. Sodako atau zakat ini pertama untuk fakir, yang kedua orang masakin dan orang-orang miskin. Nah, bedanya fakir sama orang miskin itu gini. Fakir itu kalau seandainya seseorang kebutuhannya 100, tapi dia hanya mampu 50, di bawah itu. Sisanya dia harus mengais, meminta-minta, mengorek-orek tong sampah. Nah, itu namanya orang-orang fakir. Jadi kebutuhannya sama yang dia mampu itu jaraknya jauh. Yang mampunya 50, kebutuhannya 100. Nah, kalau miskin wal masakin, yang kedua ini adalah orang yang boleh menerima zakat adalah masakin. Miskin itu orang yang kebutuhannya 100, tapi dia cuma bisa maksimal mendapat 100. Kadang-kadang kurang. Gitu, lebih jarang. Nah, ini orang miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, dan orang-orang sebagai pengelola zakat tersebut 'alaiha. Nah, di musola ini ada nggak Pak panitia zakat? Ada. Nah, ini yang perlu tahu nih panitia zakat. Bolehkah panitia zakat menerima zakat? Ya? Tidak boleh. Kalau di sini wal amilina 'alaiha, dan amil zakat. Jadi amil zakat nerima. Kalau nggak boleh itu, jadi boleh nggak Pak? Jadi kan ada ketentuan 1 tahun harusnya. Gitu. Jadi amil zakat itu harus 1 tahun nggak pada zakat itu. Oh ya, baik. Jadi Pak, amil zakat itu berbeda dengan panitia zakat. Ya. Kalau yang di musola masjid itu disebutnya panitia zakat. Kalau amil zakat itu pengelola zakat. Bedanya, kalau amil itu adalah karyawan yang ditunjuk oleh badan resmi atau pemerintah untuk mengelola zakat. Dari mulai mencari zakat, mendapatkan zakat, mengelola zakat, mengembangkan zakat, kemudian membagikan itu untuk kemaslahatan umat Islam. Dan itu digaji Pak, entah mingguan, entah bulanan, mau kerjanya kontrak 6 bulan, mau setahun, mau 10 tahun. Yang jelas dia punya kedudukan yang resmi. Gitu. Jadi nggak cuma nerima, nyalurin, kemudian begitu id bubar. Nah, itu namanya panitia zakat. Jadi panitia zakat tidak boleh menerima zakat. Gitu ya. Kalau ambil boleh. Gitu. Nanti banyak nih Pak perbedaannya ambil dengan panitia. Kalau panitia kita nih semua Pak di sini sebagai panitia itu ada zakat fitrah masyarakat wajib kita bagikan sebelum id. Kalau ambil nggak wajib. Ambil bagi-bagiin aja semuanya pada dapat, sisanya masih banyak, masih 1 gudang lagi. Maka ambil boleh nahan tuh. Nanti pada saatnya masyarakat membutuhkan dia keluarkan lagi. Jadi nggak jor-joran. Kalau kita mikirnya dapat habisin sebelum id. Akhirnya panitia zakat targetnya adalah gimana zakat yang diterima itu habis. Akhirnya kadang-kadang sembarangan. Di Perumnas ini nyari orang miskin susah, rata-rata semua zakat bingung akhirnya kan. Kemudian akhirnya kasih dia banyak. Kenapa bingung ngabisinnya? Nah, panitia zakat, amil zakat itu pahalanya besar jika menjalankan amanah. Tapi sebaliknya bisa ada dosanya kalau tidak menjalankan amanah. Jadi memang begitu Pak. Orang yang dapat amanah itu dapat amanah pengurus musola, masjid, RT, RW. Jadi pahalanya besar kalau dijalanin amanah. Tapi kalau sebaliknya paling besar dosanya. Gitu. Nah, makanya sebenarnya spanduk-spanduk di masjid-masjid gitu ya, panitia zakat masjid misalnya muhajirin menerima dan menyalurkan zakat Anda. Kalimat itu sebenarnya keliru. Jadi yang beredar itu kalimat keliru. Yang benar adalah panitia zakat masjid muhajirin musola al-ikhlas.
menerima titipan zakat Anda untuk kemudian kami salurkan. Begitu. Menerima titipan zakat dan menyalurkannya. Harus begitu sepanduk. Jadi panitia zakat nggak boleh menerima zakat. Ya, yang boleh adalah amil. Gitu. Nah, perbedaan-perbedaannya banyak sekali, Pak. Kemudian gini, kalau masyarakat menitipkan zakatnya kepada panitia zakat, harus benar-benar selektif. Panitia zakatnya paham fikih nggak nih? Kok bakal paham fikih, Pak? Maka dia akan menyalurkan zakatnya itu ke tempat-tempat lain setelah lingkungannya udah dapat nih, sisanya masih banyak nih. Ke tempat lain yang membutuhkan, misalnya pesantren apa ya, yang mereka menjalankan operasionalnya cuma dari situ. Ya dari zakat, infak, sedekah. Cari tempat-tempat jauh. Masalahnya Pak, ngirim beras ke mereka itu pakai mobil aja udah berapa harganya. Misalkan ngirim ke Citerap gitu ya, ke Ciawi kan banyak susah tuh. Kita ngirim pakai mobil, nyewa mobilnya aja udah 1 jutaan. Gitu. Makanya ada pendapat lain nih bicara tentang perbedaan. Ada yang membolehkan dengan uang, ada yang mengharamkan pakai uang untuk zakat fitrah. Dari 4 imam mazhab itu hanya 1 mazhab yang membolehkan pakai uang, yaitu mazhab Imam Hanafi. Sisanya itu harus pakai makanan pokok. Gitu. Ini sebenarnya terjadi perbedaan, tetapi kalau menurut saya itu kita harus saling menghormati karena ini bukan penyimpangan tapi perbedaan yang dibolehkan. Kalau wajib dengan beras, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya nih Pak, saya pernah bulan puasa hampir sebulan itu di Eropa. Saya di Eropa terbang pesawat simulator. Itu rutin setiap 6 bulan sekali saya harus keluar negeri. Nah pertanyaannya, pada saat saya di sana, saya harus zakat dengan apa? Dengan makanan saya beras, atau dengan makanan orang itu roti? Gitu. Saya juga dinas di Papua lama. Saya harus zakat pakai sagu supaya mereka bisa bikin papeda pakai ikan kuning, atau saya pakai zakat pakai beras yang mereka bingung masaknya, gitu, ya kan? Nah kalau jarak jauh, seandainya ada orang-orang yang membolehkan pakai uang, maka mau di Citerap, mau di mana ke daerah-daerah terpencil yang mereka membutuhkan bantuan, kita tinggal transfer malam itu, tes langsung nyampe, beres tuh urusan dari panitia zakat, ya, gitu. Jadi panitia zakat memang wajib menghabiskan apa yang titipan masyarakat itu untuk mustahil. Gitu. Bedanya kalau ambil enggak, ambil boleh nahan tuh. Kalau udah semua dapat. Ya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang digunakan hatinya, maksudnya mu'allaf. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Nah ini juga bukan mu'allaf seumur hidup Pak, ya. Ada orang yang mu'allaf udah 3 tahun, 4 tahun, ada 10 tahun, apa dapat terus? Enggak, gitu ya. Mu'allaf tertentu saja yang dapat. Nah penjelasannya nih panjang, ya. Kemudian wafirikob, untuk orang-orang yang ingin membebaskan dirinya gitu ya dari perbudakan. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Tapi orang yang berhutang ini bukan yang hutangnya sifatnya konsumtif ya. Jadi kalau hutang mau rumah, cicilan rumah sederhana, dia punya hutang kan, hutangnya masih sekian ratus juta gitu ya. Dapat nggak zakat? Enggak. Karena itu investasi. Begitu lunas kan rumahnya bisa dijual. Jadi zakat ini untuk dipakai tes habis, gitu, bukan untuk investasi. Ya. Jadi nggak bisa dipakai sebagai patokan karena setiap kita Pak mayoritas hutang Pak. Jadi emang apalagi hutang yang sifatnya riba itu udah menggurita. Di Indonesia itu menggurita, dan riba ini itu diharamkan oleh Allah dan diciptakan oleh
negara Israel, orang-orang Israel yang menciptakan sistem ini. Sementara mereka tidak memberlakukan sistem itu ke warga negaranya, kehebatnya mereka. Tanda kutip, curang ya. Jadi sengaja dimunculkan di negara-negara lain biar pada miskin. Tapi dia warga negara mereka nggak pakai sistem itu. Ya. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah. Nah ini biasanya di kampung-kampung, ustadz dan ustazah itu, kampung saya Pak di Cikarang, itu ustadz dan ustazah banyak yang menerima zakat dan mengarahkan muridnya untuk zakat pada dirinya. Gitu. Padahal ustadz dan ustazah itu nggak masuk di dalam 8 asnaf atau 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, ustadz dan ustazah nggak ada. Kecuali ustadz dan ustazahnya itu miskin, baru dia dapat. Kalau enggak, seringkali dimasukkan dalam fisabilillah. Nah, sabilillah ini dia dakwah Islam dan dia tidak punya modal apapun kecuali berharap dari umat Islam, maka disebut fisabilillah. Tapi kalau dia warga setempat, kemudian dia tumbuh dan jadi ustadz dan ustazah, dia nggak masuk fisabilillah. Gitu. Sama dengan ini Pak, kalau Pak RT ini biasanya kan dikasih yang musola masjid, Pak tolong rilis warganya siapa aja yang berhak. Nah, janda pasti nggak ketinggalan tuh. Benar nggak Pak? Janda pasti masuk tuh. Janda itu nggak dapat Pak. Ya, jadi Pak RT itu nggak boleh masukin janda di dalam list penerima zakat, itu nggak boleh, haram, karena di sini nggak ada. Betul nggak saya Pak? Kecuali miskin. Kecuali miskin, betul Pak. Kalau janda kaya Bapak jangan lupa ya, Titi Puspa, Elvi Pusukaisi itu janda-janda Pak. Yang muda-muda tuh Desirat Nasari sama BCL. Terus ingat saya tuh belum ada nikah lagi. Gitu. Ya, yatim juga itu nggak masuk dalam kategori 8 asnaf. Kita semua yatim, kita semua nggak dapat. Gitu ya. Jadi yatim yang mana nih? Nah, ada kategorinya yatim yang belum mampu. Gitu ya, yang belum mampu untuk mandiri karena masih kecil. Gitu ya. Kalau bapak enggak masuk yatim pengertian di sini, gitu ya. Nah, zakat kenapa terjadi perbedaan? Zakat kenapa terjadi perbedaan? Itu karena tidak ada tekstual hadis harus zakat dengan apa. Kalau di dalam hadis itu zakat itu dengan kurma, dengan kismis, dengan kurma basah, dengan anggur, dengan gandum. Beras ada nggak Pak? Enggak, karena Nabi dan para sahabatnya enggak makan beras, sehingga beras nggak disebut. Tetapi metode fikih itu ada salah satunya kias atau analogi. Nah, analoginya adalah makanan pokok nih, karena di sini ada gandum, sehingga makanan pokok ini. Tapi sebenarnya yang disebutin ini makanan pokok bukan? Ya makanan pokok cuma gandum Pak. Tapi anggur bukan makanan pokok, tapi boleh buat zakat. Ada di hadis. Tapi gandum anggur adalah makanan yang mudah untuk ditemukan. Kurma juga bukan makanan pokok, tapi makanan yang mudah sekali ditemukan dan banyak orang, dari orang kaya sampai orang miskin makan. Duit nggak disebutin. Kenapa duit nggak disebutin? Karena yang pegang duit dinar, dirham itu hanya orang tertentu. Masyarakat menengah bawah nggak pegang Pak. Mereka tukaran buah ini dengan gandum, tukaran barter jadinya. Uang itu belum beredar. Makanya Imam Abu Hanifah membolehkan karena situasinya memang seperti itu. Nah, buat bapak-bapak hadirin sekalian yang bilang beras selain beras itu misalnya bayar dengan uang itu nggak sah, nggak apa-apa. Berarti bapak-bapak bayar dengan beras. Tapi jangan nyalain orang yang dengan uang. Gitu. Jadi ilmu itu Pak, kalau tahu tapi penggunanya nggak pas, itu bikin resah masyarakat. Terakhir ya Pak, biar nggak kepanjangan. Di Masjid Muhajirin, Mas Koki, Bapak tahu kan ya ada Masjid Muhajirin? Ya. Sekitar 6 apa berapa tahun yang lalu, saya lupa. Saya sholat id di situ. Panitia bicara sebelum
melaksanakan itu kan dia ada pengumuman bahwa kami panitia zakat ini sudah menerima zakat berupa uang sekian juta rupiah, berupa beras sekian karung, dan alhamdulillahirabbil alamin sudah kami bagikan kepada mustahik. Dan cerita banyak lebar udah. Adapun khotib kita hari ini adalah si A. Itu akhirnya naiklah si khotib kan. Khotib itu bilang apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, zakat fitrah itu wajib dengan beras. Orang-orang yang zakat selain dengan beras maka tidak sah, tidak diterima. Pahala-pahala selama bulan Ramadan tergantung antara bumi dan langit, melayang-layang. Di bawah enggak, di atas enggak. Coba, apa enggak stres tuh Pak? Orang-orang yang bayar pakai uang. Bisa jadi Ustadz itu benar, tapi penyampaiannya nggak pas, membuat resah. Jadi pinter aja nggak cukup. Jadi dari itu merepot Pak. Pinter nggak cukup, tapi harus bisa menyampaikan dengan bijak di masyarakat. Kalau Ustadz setinggi apa pun ilmunya, kalau membuat resah, itu berarti ada harus yang diperbaiki. Gitu, ya. Jadi harus bijaksana. Gitu. Meskipun dia benar adanya. Tapi ternyata kan imam mazhab dan ulama-ulama kontemporer itu banyak yang membolehkan. Berarti silahkan pakai beras karena keyakinan, tapi hormati perbedaan. Jadi hidup kita enak. Ibarat pas bunga tuh Pak, pas bunga itu kembangnya kan ada merah, ada hijau, ada kuning, ya itu jadi cakep. Tapi kalau satu pas bunga itu warnanya hijau udah nggak cakep. Jadi cakep kalau warna-warni, tapi tetap di dalam satu vas bunga, nggak pada berantem. Ya, jadi rata-rata yang berantem itu orang-orang yang kurang bijak di dalam berislam, termasuk para ustadz. Jadi juga perlu belajar para ustadz untuk bijaksana. Itu. Baik, Bapak, Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi kita bersama untuk lebih hati-hati. Kemudian mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar Pak tahun ini, gitu ya. Bapak-bapak kalau mau itikaf di sini sebenarnya lebih bagus, jadi full baca Quran, tidur malam banyak tahajud baca Quran lagi, di fullin, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.